Masuk Islamnya dukun ruqyah jahiliyah oleh Rasulullah. Dikisahkan ada seorang dukun tukang ruqyah zaman jahiliyah, Dimat al-Asdi. Dia berasal dari suku Adsyanuwah di Yaman. Dimat biasa meruqyah orang gila atau kesurupan, dan banyak di antara pasiennya yang sembuh. Ketika Dimat ke Mekah untuk suatu keperluan, dia mendengar orang-orang Mekah banyak ngomongin bahwa Nabi Muhammad itu majnun gila. Mendengar hal itu, dia penasaran ingin ngobatin Nabi Muhammad. Setelah ketemu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menawarkan, "Hai Muhammad, saya biasa mengobati sakit jiwa, dan Tuhan menyembuhkan siapa saja yang Dia kehendaki melalui tanganku. Apa kamu mau saya obatin?" Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menanggapinya, lalu memuji Allah dan bersabda, "Segala puji bagi Allah, kami memujinya, meminta kepadanya. Barang siapa yang Allah beri petunjuk maka tiada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang tidak ada sekutu baginya, dan kami bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya." Kata-kata tersebut merupakan ungkapan yang sangat indah, hingga membuat hati Dimat bergetar. Ketika mendengar kalimat ini pertama kalinya, Dimat kagum, merasa keheranan. "Tolong ulangi semua ucapanmu tadi," pinta Dimat. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulanginya sebanyak 3 kali. Lalu Dimat berkomentar, "Sungguh saya telah mendengar ucapan dukun, ucapan tukang sihir, dan penyair, dan saya belum pernah mendengar seperti ucapanmu tadi. Untaian kalimatmu mencapai kedalaman lautan, berikan tanganmu, kubaiat kamu bahwa aku masuk Islam." Kemudian Dimat masuk agama Islam. Lalu Dimat berkata, "Sungguh merugi orang-orang yang memfitnahmu. Mereka mengecapmu sebagai orang gila, tukang tenung, atau penyair, padahal engkau semata-mata menyampaikan kebenaran. Yang engkau sampaikan adalah perkataan dari Tuhan yang Maha Esa." Dalam lanjutan hadis dinyatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan, "Untuk kaumnya juga." Dimat menjawab, "Juga untuk kaumku." Setelah Islam jaya di Madinah, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus satu kompi pasukan. Ketika itu, mereka melewati kampungnya Dimat. Sang pemimpin pasukan bertanya kepada pasukannya, "Apakah kalian mengambil sesuatu dari mereka?" Salah satu pasukan menjawab, "Saya mengambil satu bejana dari mereka." Sang pemimpin pasukan meminta, "Kembalikan benda itu, karena mereka adalah kaumnya Dimat." Hadis riwayat Muslim nomor 868. Masya Allah, begitu mudahnya dukun jahiliyah itu memeluk Islam di tangan baginda Rasulullah. Sungguh kelembutan dan akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat dukun itu takjub. Akhirnya dengan sukarela tanpa paksaan dia memeluk Islam, sekaligus mengajak kaumnya juga. Semoga dengan kisah singkat ini, dapat diambil hikmahnya agar menjadi teladan kemuliaan akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua selaku umatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad.